makin bertambah, khususnya di daerah-daerah yang rawan gunung berapi dan gempa serta banjir. Nah, oleh karena itu bagaimana berteologi dalam konteks ini? Nah, kita tahu tadi teologi pembangunan ya, untuk melihat kembali bagaimana kita bisa membangun ya negara ataupun membangun umat dalam kemiskinan yang terjadi, ketidakmerataan ini ya, masih banyaknya ketidakadilan ya, termasuk dalam mengecap pembangunan maupun pendidikan. Nah, tentu ini ranah dari gereja bersama ya, gereja dengan PGI-nya, dengan komisi-komisinya bersama dengan pemerintah. Nah, itu saya kurang paham dengan agenda-agenda daripada PGI tadi, karena saya tidak bergelut di situ. Nah, jadi ini terus menjadi persoalan ya, ketidakadilan ya, seperti itu, kemiskinan. Nah, kekayaan Indonesia yang masih dikecap oleh segelintir orang. Nah, karena apa? Masih mentalitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah. Jadi masih ada bekas-bekas penjajahan itu ya, mentalitas feodalisme. Nah, di mana ya feodalisme, orang-orang yang kuat, yang berkuasa. Nah, tingkat korupsi, nah rendahnya suara-suara kebenaran, karena itu tadi feodalisme itu. Nah, nah itu membuat jurang pemisah antara yang kaya itu dengan yang miskin itu semakin besar. Nah, namun kita melihat juga di samping tatanan ekonomi, nah pembangunan ya masih nepotisme, korupsi. Nah, ini masih terus ada ya, belum terhapuskan seperti itu, yang bisa menciptakan garis kemiskinan. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana di satu sisi, nah ancaman terhadap kemajemukan. Sebenarnya ini aset ya, aset budaya-budaya dari gereja sendiri tidak sepaham keseluruhannya tentang budaya. Ada yang menganggap, khususnya aliran-aliran yang dari Pentakosta yang kurang simpati dengan budaya seperti itu, yang menganggap bahwa budaya itu sebagai sesuatu kekafiran. Nah, juga sebelum itu ya, penginjilan yang datang juga ke Indonesia itu adalah kurang ramah pada budaya-budaya di Indonesia, sehingga banyak kita kehilangan ke tradisi-tradisi yang kita miliki ya, kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Nah, di awal pertama kesadaran itu mulai muncul ketika di sidang gereja dunia ya. Nah, di New Delhi, di mana mulai menggali kehidupan Asia yang selama ini, nah yang berbudayakan Barat. Nah, lalu kemudian beberapa gereja-gereja arus utama gitu ya, mereka yang mencoba untuk melihat kembali ya, berteologi dengan melihat kembali bagaimana kearifan-kearifan lokal yang bisa kita adopsi untuk berteologi menyatakan Injil
seperti itu. Nah, di mana kesadaran ini tidak semua pada semua gereja. Nah, itu tadi. Nah, ada juga tetap menyatakan bahwa budaya itu sebagai kekafiran. Nah, wajah berteologi pun, nah tentang budaya ya, bagi gereja-gereja yang menerima, nah mulai melihat kearifan-kearifan lokal yang bisa diadopsi. Nah, menghargai kearifan-kearifan lokal yang bisa menjadi sarana sebagai kekayaan berteologi. Nah, di samping itu juga kita melihat dalam keaneka budaya, nah yang ada di Indonesia, nah kemajemukan dan pluralis ya, keragaman ya. Nah, ini juga sering terjadi konflik ya, bahkan tindakan kekerasan antara umat beragama yang berbeda. Nah, kita lihat ya ya saling merendahkan, masih saja ada orang-orang yang berupaya untuk memprovokasi ataupun umbar kejelekan sebuah ya kejelekan-kejelekan yang dinilai dari perspektifnya terhadap agama-agama lain. Nah, ini terus terjadi ya. Nah, persaingan antara dua agama, Kristen dengan Islam ya seperti itu, karena kita tahu memang awal sejarah kedatangannya itu juga adalah perdagangan. Jadi ada persaingan dagang. Nah, itu berdampak juga ya. Nah, yang dua agama ini sering terjadi juga ya, saling ya ya di dalam mengembangkan sayap misinya. Nah, sehingga dampak-dampak juga bisa terganggu pada keamanan negara, walaupun pemerintah sudah mengaturkan tentang undang-undang pelaksanaan keagamaan di Indonesia. Nah, kita lihat juga munculnya radikalisme, fundamentalisme, ya, yang terus mencoba ya meruntuhkan Bhinneka Tunggal Ika dan ya NKRI. Nah, ini juga menjadi suatu yang bahkan keagamaan sering juga dikendarai oleh politik ya. Nah, di mana para politik di Indonesia sering menggunakan ini juga sebagai isu untuk mengangkat seorang tokoh, pemimpin ataupun menjatuhkan pemimpin. Nah, di tengah-tengah keberadaan seperti inilah kita berkontekstual apa yang mau kita bangun. Nah, masih juga keresahan dengan teroris ya, radikalisme ya. Nah, kita melihat, ya bagaimana kita juga diperhadapkan dengan Indonesia dengan ya munculnya juga budaya Arabia gitu ya. Nah, yang semakin ini ya sehingga orang lebih cenderung, khususnya kaum muslim, lebih cenderung pada pemakaian baju Arab daripada pemakaian baju-baju tradisi orang Indonesia. Nah, kita dan juga persaingan dominasi. Nah, satu sisi, dominasi antar gereja. Nah, ini juga menjadi terus sebuah gejolak. Nah, sabar dulu nanti mama sebentar lagi. Mau kan sebentar lagi. Nah, jadi ini ya, kita melihat bagaimana kita berteologi di tengah-tengah konteks seperti ini ya. Nah, jadi sering sekali juga ya kemiskinan yang terjadi, gereja kurang bersuara ya,
Nah, kurang bersuara hanya seperti seorang penghibur yang memberikan kepada orang-orang miskin untuk bertahan dalam kemiskinannya dengan menawarkan berita sukacita surgawi, kebahagiaan di surga. Nah, ini juga membuat gereja uh, 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 apa ya kurang bersuara pada hal-hal yang menyangkut dunia. Nah, itu juga dipengaruhi oleh teologi yang selama ini dianut oleh gereja. Nah, bahwa teologi yang dianut oleh gereja sering berfokus kepada masa depan. Kita ingat bahwa filsafat dari barat itu sering kepada keakanan. Nah, itu ya, bahwa di masa kini dunia ini, nah filsafat yang dipengaruhi oleh gnostik itu, nah dunia ini adalah dunia yang penuh dengan derita, maka kita harus bertahan seperti itu. Sehingga ini menjadi senjata juga ini ya kurangnya gereja mengadakan revolusioner, pembaharuan dalam sosial. Nah, hanya sebagai sahabat yang menghibur tanpa merubah struktur dari kemiskinan itu. Kurangnya bersuara pada elit-elit atas seperti itu. Nah, karena itu tadi sistem feodal itu ya. Nah, jadi kita sih juga. Nah, kita melihat bagaimana gereja ya. Nah, ya termasuk nah, dari ya eh, ya para tokoh-tokohnya itu. Nah, eh, hanya sebatas dalam ya menyuarakan ya hanya turut-turut uh, uh, turut merasakan seperti itu, menghibur gitu ya, daripada dia berbicara kepada kaum atas yang menyebabkan ketidakadilan itu terjadi. Nah, kemiskinan itu terjadi. Nah, itu. Nah, jadi bagaimana kita berkonteks berteologi ya? Mungkin kita membangun teologi-teologi yang lebih revolusioner seperti Kristus ya. Nah, kritik tajam kepada pemuka eh, agama ya, pemuka agama pada waktu itu adalah sekaligus pemerintah karena sistem teokrasi ya. Nah, nah jadi jiwa yang seperti ini, nah, mungkin juga pengaruh dari teologi yang telah dianut selama ini ya, begitu. Nah, kita ya kalianlah kaum kaum muda seperti itu ya, bagaimana kalian melihat teologi apa yang bisa kita bangun, teologi yang revolusioner. Nah, jadi antar gereja sendiri ya eh, masih saling bersaing ya, ketidaksetujuan juga pada teologi pluralisme ya, yang dianggap sebagai teologi abu-abu seperti masih saling memojokkan gitu ya, teologi yang satu yang benar, teologi yang ini yang salah. Nah, juga adanya ya dualisme teologi, yang satu menekankan keakanan di akhirat sebagai ya penderitaan, kita bercermin pada penderitaan Kristus. Nah, orang Kristen menderita, yang satu menekankan tidak pada penderitaan tetapi pada kemakmuran. Nah, ini terus menjadi suatu persaingan teologi, yaitu ya baik kita